Luar biasa pergerakan dari Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Haji Rudi Masuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan kritikan pedas atau dengan sindiran pedas yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Kalimantan Timur yang mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini dinilainya sebagai gubernur konten. Tetapi uniknya di sini, ketika Gubernur Kalimantan Timur ini dihujat, dikritik, dikecam oleh netizen, entah itu dari masyarakat Jawa Barat maupun non-Jawa Barat terhadap pernyataan yang beliau lakukan itu, pada akhirnya ada sebuah momen yang begitu istimewa yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur ini. Beliau akhirnya bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Ada banyak hal yang beliau diskusikan dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Menurut saya secara pribadi ini adalah langkah yang sangat luar biasa yang ditempuh oleh Gubernur Kalimantan Timur, di mana beliau berdiskusi banyak dengan Kang Deddy Mulyadi, bagaimana prosesnya, bagaimana sistemnya, bagaimana mekanismenya untuk membangun Kalimantan Timur menjadi lebih baik dari hari ini. Memang kita ketahui bersama-sama bahwa infrastruktur di Kalimantan Timur, khususnya jalan raya, beberapa waktu yang lalu sempat viral di media sosial, di mana ada seorang anak yang mengatakan bahwa kalau mau berkunjung ke Kalimantan Timur, jalan raya itu adalah tempat pariwisata yang paling utama, karena di sana tersedia kolam ikan lele. Maksud dari anak ini, ketika dia melihat jalan raya itu rusak lalu digenangin oleh banyak air, sehingga dia mengatakan bahwa di Kalimantan Timur itu punya tempat wisata gratis yang namanya kolam ikan lele di jalan raya. Tetapi apapun yang disuarakan oleh netizen, yang dikomentarin oleh netizen kepada Gubernur Kalimantan Timur ini, ketika hari ini kita melihat bahwa ada langkah-langkah yang mau diambil oleh Gubernur Kalimantan Timur ini, saya berharap bahwa ke depan akan ada perubahan, akan ada gebrakan, akan ada gagasan yang dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Timur untuk membangun provinsi tercintanya. Apalagi kita ketahui bersama-sama bahwa di Kalimantan Timur ada ibu kota Nusantaranya. Jadi setidaknya seorang pemimpin yang ada di sana harus memikirkan banyak hal untuk membangun Kalimantan Timur menjadi provinsi yang istimewa. Mari kita simak terlebih dahulu obrolan antara Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, dengan Bapak Haji Rudi Masuf yang adalah Gubernur Kalimantan Timur ini. Poin-poin apa saja yang mereka diskusikan dalam obrolan ini? Inilah cuplikan video selengkapnya. Ini mah keren banget nih. Saya pertama Kang KDM begitu masuk, ini bersih banget ini tempat ini. Kampung, Mbak. Kampungnya ini keren banget gitu. Kita datang silaturahim, sekaligus juga terima kasih buat Kang KDM memberikan klarifikasi berkaitan itu. Bapak tapi itu yang saya sebenarnya. Tapi yang paling penting bukan itu sebenarnya. Pada saat retreat ini, Kang KDM ini banyak memberikan inspirasi dan juga mengajarin, khususnya saya diajarkan dengan Kang KDM bagaimana tentang APBD ini nih. Karena Kang KDM ini basicnya memang satu adalah kepala daerah, dulu pernah jadi bupati ya Kang ya. Nah, jadi diajarin nih bagaimana nih efisiensi ini perintah instruksi presiden nih. Efisiensi. Jadi banyak diajarkan pada saat kita retreat. Enggak lah, enggak diajarin. Diberikan masukan, masukan. Bagaimana efisiensi dan macam-macamnya. Yang kedua, Kang KDM, kami datang dari Kalimantan Timur. Pertama, banyak hal yang ingin, satu adalah menjadi referensi Jawa Barat, karena Jawa Barat ini banyak kesamaan untuk di Kalimantan Timur. Terutama hari ini yang kami lihat bahwa Jawa Barat
Pertama, berkaitan dengan pangannya sangat bagus. Pangannya bagus, dan yang kami ingin itu belajar. Pertama berkaitan dengan perikanan. Tadi di sini Kang KDM menyampaikan kalau Jawa Barat itu pertama harus ada kolamnya. Iya, ada iya, sawah. ada sawahnya. Terus ada sawahnya. Makanya bilang mewah gitu, mepet sawah. Oh, mepet sawah. Jadi mewah, Jabar ini mewah. Dan yang paling utama Kang KDM, kami juga melihat juga pariwisatanya. Pariwisatanya juga Jawa Barat juga luar biasa. Kami punya potensi yang sama dengan Jawa Barat, tetapi mungkin perlu banyak belajar biar bisa mendapatkan inspirasi. Jadi konten-kontennya Kang KDM itu memberikan inspirasi buat kita semuanya, khususnya kepala-kepala daerah se-Indonesia ini. Berapa luas Kalimantan Timur? Luasnya Kalimantan Timur itu seluas 10 Jawa. Oh iya, 10. Penduduknya? Penduduknya cuma 4 juta, kurang lebih ya. Iya. Cuma penduduknya di sini 50 juta. Kalau kabupaten itu penduduknya kira-kira cuma 400.000. Saya tuh ke Kalimantan Timur, nanti saya mau berkunjung membawa tim sejarah. Itu yang kita tunggu. Nah, kan karena kita lagi menyusun buku sejarah Sunda ya, bukan Sunda. hanya Jawa Barat tapi Sunda. Ada pertanyaan yang sampai hari ini masih kuat di pikiran saya. Apa hubungannya Kutai Kartanegara dengan Tarumanegara dan dengan sejarah Jawa Barat? Kan, nah saya kalau lihat bajunya tuh mirip loh, baju adat. Saudara itu. Masih Terus bersaudara. kemudian ada gamelannya tuh Sama. mirip. Mirip. Sama. Dan itu juga menjadi bahan analisis kita. Apakah dulu kerajaan Pajajaran tuh wilayahnya juga sampai Kalimantan? Kan kita tidak tahu juga. Nah, kemudian apa hubungannya antara orang Sunda asli Ya, dengan orang Dayak, Pak? ya. Karena dari sisi kulit, terus kemudian garis-garis wajah itu hampir sama. Iya. Jadi orang Dayak, orang Sunda asli misalnya yang pedalaman yang sekarang masih tersisa Baduy gitu kan, itu kan sebenarnya hampir mirip. Iya. Bentuk tubuh, wajah kan itu. Apakah dulunya apa sih, nanti biarkan itu sejarah yang menyusun. Nah, kemudian yang berikutnya kan apa sih problem dari Kalimantan Timur ngelola pertanian, ngelola perkebunan, ngelola perikanan, ngelola kelautan gitu loh, ngelola industri kreatif. Ya karena masyarakatnya sedikit, Pak. Sedikit. Masyarakat kan. Bapak itu Kalimantan Timur tuh gini loh, Pak. Karena Gimana penghasilan tambangnya tinggi, Siap. ya kan? Dan itu menghasilkan devisa bagi negara sangat besar. Besar. Dan dana bagi hasil juga ke Kalimantan Timur mudah-mudahan ke depan makin besar. Amin. Sebenarnya orang Kalimantan Timur kan nggak usah kerja juga bisa hidup. Jangan, Kang, jangan. Enggak, kalau ngomong pendapatan ya Pak, kalau ngomong pendapatan negara ya, dan kalau ngomong pendapatan negara, artinya kalau dari sisi pendapatan itu dibagikan dalam setiap rumah saja, Bener. sebenarnya cukup. Sudah cukup. Iya. Kita Sudah kalau cukup. ngomong fair, Pak. Cukup. Kalau ngomong fair, cukup. Pak, artinya hasil pendapatan dari tambang itu dikelola, kemudian dibagikan dalam bentuk gaji pada warga. Siap. Menurut saya bisa, Cukup. karena penduduknya cuma 4 juta, Pak. Setuju, Kang. 4 juta itu kalau per kepala keluarga berarti kurang lebih 1 juta kepala keluarga. Ya. 1 juta kepala keluarga, kalau tiap bulan dikasih 5 juta rupiah, Ya. jadi 5 juta kali 5 triliun. hanya 5 triliun. Cukup nggak, Pak? Cukup. Cukup. Kemudian yang berikutnya adalah misalnya gini, Bapak kan areal pertanian, Siap. mau nanam padi, orang Kaltimnya pasti males, Pak. Ya. Ngapain nanam padi kata orang Kaltim? Mana batu bara aja. Dia kerja di batu bara. dia, Kang. Gali-gali gini juga dapat duit. Kalau begitu begini caranya, Pak. Gimana Kita itu, bikin Kang? kontrak kerjasama Cocok. Nah, ini yang perlu. antara Pemprov Jabar dengan Pemprov Kaltim. Kaltim. Kita Setuju. bikin nanti di sana kampungnya orang Jawa Barat. Cocok. Kita Ini siapkan. areal pertanian. Siap. Bapak kan menuju produktivitas padi. Nanti Yes. saya bawa petani-petani yang ada di sini. Cocok, Kang. Kita bareng-bareng bikin rumah yang ada di sini Cocok. yang layak. Kita siapkan. Areal pertanian yang siap. Kita Tinggal siapkan. ngisi, kemudian Siap. tinggal bertani. Setuju. Nih. Deal. Oke guys, sangat menarik ketika kita menyimak cuplikan video di season pertama ini, di mana Gubernur Kalimantan Timur dan Gubernur Kalimantan Barat akhirnya membangun sebuah kerjasama tentang pangan yang suatu hari nanti bahwa di Kalimantan Timur mereka akan mendirikan Kampung Jawa Barat, di mana di dalamnya petani-petani Jawa Barat akan mengelola lahan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur itu. Ada banyak hal kalau kita perhatikan dari obrolan antara kedua pemimpin ini. Pertama, dari sisi ekonominya.
kedua dari segi kebudayaannya, ketiga bagaimana caranya untuk mensejahterakan rakyatnya. Terus terang, karakter atau mental pemimpin seperti ini adalah contoh-contoh pemimpin yang mau daerahnya itu berkembang. Kita semua pasti tahu bahwa beberapa waktu yang lalu ada sindiran pedas yang diucapkan oleh Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Haji Rudi Massuf, yang mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini disebutnya sebagai Gubernur konten. Walaupun pernyataan dari beliau ini pada akhirnya dikecam, dihujat, dan dikritik habis-habisan oleh netizen, ternyata seorang Haji Rudi Massuf, dia menunjukkan sikapnya sebagai seorang pemimpin yang memang tidak anti kritik, pemimpin yang mau melakukan kebijakan ataupun gebrakan-gebrakan baru untuk membangun Provinsi Kalimantan Timur itu. Saya sangat yakin dan percaya bahwa pasti ada banyak hal yang mereka diskusikan dalam pertemuan antara Kang Deddy Mulyadi dan Bapak Haji Rudi Massuf ini. Kalau semua pemimpin yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini selalu membangun komunikasi yang baik seperti ini, tidak sindir-menyindir, tidak saling menghujat, tidak saling menyerang dan lain sebagainya, saya pikir bangsa kita ini pasti akan sejahtera. Bangsa kita ini pasti akan makmur. Karena semua pemimpin, mereka selalu membangun komunikasi bagaimana caranya untuk mensejahterakan rakyatnya. Bagaimana caranya untuk membangun wilayahnya agar lebih baik. Jujur, saya secara pribadi tidak menyangka bila pada akhirnya Gubernur Kalimantan Timur setelah dikecam, setelah dihujat, setelah dikritik oleh netizen, pada akhirnya dia datang bersilaturahmi dengan Kang Deddy Mulyadi di sini. Tetapi ini adalah contoh-contoh pemimpin yang memang ingin daerahnya maju. Pemimpin yang mau berjuang agar rakyatnya sejahtera. Kita ketahui bersama-sama bahwa Kang Deddy Mulyadi hari ini menjadi sosok pemimpin yang ramai didiskusikan, yang ramai dibicarakan, baik itu dari masyarakat Jawa Barat maupun non-Jawa Barat di berbagai platform media sosial. Entah itu di YouTube, entah itu di Instagram, entah itu di Facebook, entah di TikTok, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak gebrakan-gebrakan ataupun gagasan-gagasan berlian yang datang dari Kang Deddy Mulyadi. Tidak ada yang salah ketika Bapak Haji Rudi Massuf yang adalah Gubernur Kalimantan Timur ini membangun komunikasi yang lebih intens, mempelajari banyak hal dengan Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat. Hal-hal seperti ini sesungguhnya menjadi contoh yang baik untuk kita generasi penerus bangsa. Bagaimana caranya kita harus belajar dengan orang yang lebih paham, belajar dengan orang yang daerahnya sudah berkembang, mencari tahu mekanismenya, prosesnya, cara kerjanya untuk mensejahterakan rakyat itu seperti apa. Gagasan-gagasan berlian, kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat itu seperti apa. Saya berharap bahwa ini merupakan contoh yang baik. Tidak saja pertemuan antara Kang Deddy Mulyadi maupun Bapak Haji Rudi Massuf yang adalah Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Kalimantan Timur ini. Tetapi saya berharap bahwa semua pemimpin di daerah ini, mari kita belajar untuk membangun dari daerah-daerah yang sudah berkembang. Mari kita melihat wilayah mana sih, gubernur mana sih yang gagasannya sangat luar biasa, yang gebrakannya sangat luar biasa dan berdampak langsung kepada rakyatnya. Saya berharap bahwa Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur juga bisa belajar banyak dari Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini.
pertemuan antara Gubernur Jawa Barat dengan Gubernur Kalimantan Timur sesungguhnya mau mengajarkan kepada kita semua, generasi penerus bangsa, mari kita jangan jadikan diri kita sebagai pribadi yang anti kritik. Mari kita belajar dari hal-hal yang baik, terlebih khusus kepada generasi muda yang mungkin punya cita-cita, yang mungkin punya harapan bahwa di suatu hari nanti akan maju sebagai calon pemimpin. Belajarlah banyak hal. Kita harus tahu bagaimana mekanismenya, bagaimana prosesnya untuk membangun sebuah daerah. Menjadi pemimpin harus bisa menerima segala kritikan dari rakyatnya. Menjadi seorang pemimpin harus mampu untuk menempatkan dirinya sebagai seorang hamba atau pelayan kepada rakyatnya. Menjadi seorang pemimpin, kita juga harus mampu untuk mewakafkan hidup kita, untuk mewakafkan diri kita kepada rakyatnya. Dan menjadi seorang pemimpin, kita harus benar-benar mampu untuk mengambil kebijakan ataupun keputusan yang berpihak kepada rakyat. Pemirsa sekalian, berikut ini saya masih mempersembahkan di mana pertemuan antara Kang Deddy Mulyadi dan Bapak Haji Rudi Marsuf ini ada diskusi dari kedua tokoh ini yang meminta cara untuk membangun jalan itu seperti apa. Mari kita simak obrolan antara Kang Deddy dan Bapak Haji Rudi Marsuf ini. Berarti di beton. Dia harus di beton. Nah, beton persoalannya mahal. Kami di sana rata-rata Kang Deddy untuk jalan provinsi minimum itu rata-rata antara 12 sampai 14 miliar per kilometernya. Tidak mahal, Pak. Karena kan penghasilan daerahnya juga tinggi buat sumber daya negara. Jadi kalau dari negaranya banyak Kang, dana bagi hasil untuk yang ke daerah ini masih terbatas. Bukan, artinya gini, sumbangsi Kaltim untuk APBN juga tinggi. Oh, tinggi sekali. Ya kan, Tinggi makanya sekali. APBN, kemudian nanti kalau Menteri PU mengalokasikan anggaran yang cukup untuk infrastruktur Kaltim, Harusnya begitu. harusnya begitu. Harusnya begitu. Jadi kita izin Kang, hari ini dana transfer dari pusat itu kira-kira hanya sekitar 7 triliun dari sektor minerba. Hanya 7 triliun. APBD kita betul Kang 20 triliun, tetapi dana yang bisa dipergunakan itu tidak semua. Karena dana APBD kita ini Kang, itu pertama pajak dulu nih Kang, pajak kendaraan bermotor itu kira-kira sekitar 6 triliun lah. Tapi itu 70% punya kabupaten kota. Ya. Kan itu jadi persoalan kita itu Kang. Kalau Jabar 60-40. Nah, kalau kami di sini 70 30. 30 untuk provinsi. Nah, itu juga menjadi persoalan. Yang kedua dana BLUT. Dana BLUT kita cukup bagus kan. Cuma kan tidak bisa dipergunakan dana BLUT itu. Dia hanya bisa di sektor di yang Badan Layanan Umum Daerah itu aja, BLUT itu aja. Dia nggak bisa dibawa ke tempat yang lain. Yang ketiga, kita juga harus mengakomodir teman-teman di DPR berkaitan dengan pokir-pokir yang sifatnya berupa infrastruktur. Nah, ini juga kan itu kan dana kan tidak bisa kita pergunakan. Singkat kata ya kan, kira-kira dana yang bisa kita pergunakan untuk masyarakat kita itu kira-kira hanya tinggal 3 triliun saja. Kumpulin aja seluruh penambang di Kalimantan Timur oleh gubernur. Persoalannya untuk penambangan ini semuanya Kang, itu di bawah kontrolnya adalah Menteri SDM. Ya kerjasama. Bapak kan satu partai. Ah, bukan. Bapak kan bos di Pak DPD-nya. ada mekanisme, ada sistem. Enggak dong, Ya. enggak apa-apa kan. Penambang di Kalimantan Timur dikumpulin Siap. bareng oleh Menteri SDM, bareng Siap. Gubernur Kaltim. Setuju. Berapa ruas jalannya dibagi dong untuk Siap. dibangun bersama. Cocok. Nah, Jadi kalau untuk bangun bersamanya ini Kang, karena jalan ini adalah jalan nasional, itu yang menjadi problem kita. enggak dibangun, enggak apa-apa jalan nasional kan nanti tinggal MOU MOU antara bisa. Menteri PU, Menteri SDM, Gubernur Kaltim dan asosiasi penambang yang ada di Kaltim. Waduh, itu yang mantap itu. Mantap kan? Ini baru inspirasinya MOU Kang KDM ini untuk top pokoknya. membangun jalan Trans Kalimantan Timur. Setuju kan? Nah, ini yang top ini, idenya Kang KDM ini yang top ini. Bapak tinggal telepon Bapak Wah. Menteri kita, Menteri SDM. Siap Kang, siap. Kumpulin, maksud mau? Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa terkait dengan pertemuan antara Gubernur Kalimantan Timur dan Gubernur Kalimantan Barat.
Saya sangat yakin dan percaya bahwa Kalimantan Timur pastinya akan berkembang ketika mendapat inspirasi-inspirasi baru yang dihasilkan dalam pertemuan antara Kang Deddy Mulyadi dan Bapak Haji Rudi Marsuf ini. Pemirsa sekalian, saya berharap bahwa hal-hal serupa bisa dilakukan juga oleh para pemimpin yang lain yang ada di bangsa ini. Namanya diskusi untuk membangun sebuah daerah. Yang namanya belajar untuk membangun sebuah daerah. Saya pikir tidak perlu kita gengsi. Tidak perlu kita malu. Apalagi hal-hal untuk mensejahterakan rakyat. Hal-hal untuk membangun daerahnya. Saya berharap pula bahwa semua pemimpin yang ada di bangsa ini, tunjukkanlah keberpihakan Anda untuk membangun sebuah wilayah, untuk mensejahterakan rakyatnya dengan cara-cara inspiratif seperti ini. Terus terang, pertemuan dari Kang Deddy Mulyadi dan Bapak Haji Rudi Marsuf ini, pasti ada banyak hal yang mereka diskusikan tentang prosesnya, tentang mekanismenya, tentang cara kerjanya seperti apa. Contoh dalam cuplikan video di season terakhir ini, ketika seorang Bapak Haji Rudi Marsuf bercerita tentang kesulitan untuk membangun akses jalan di sana, pada akhirnya ada ide baru, ada buah pikiran yang baru yang datang dari Kang Deddy Mulyadi, bahwa Gubernur Kalimantan Timur bisa bekerja dengan semua penambang bersama Menteri SDM itu. Tentu, kalau tidak ada diskusi-diskusi seperti ini, pastinya pikiran kita akan buntu. Kalau tidak ada dialog seperti ini, pastinya pikiran kita akan buntu. Tetapi, ketika kita terbuka untuk berdialog dengan siapa saja, ketika kita punya keberanian untuk membangun komunikasi dengan pemimpin-pemimpin yang kita anggap dia mampu, dengan pemimpin-pemimpin yang dia punya pengalaman banyak, pastinya akan ada cerita, akan ada hasil, akan ada aksi nyata. Dan ini merupakan contoh yang baik, yang bisa diajarkan kepada kita semua. Hari ini kita melihat bersama-sama bagaimana Jawa Barat itu ketika dipimpin oleh seorang Kang Deddy Mulyadi, ada begitu banyak kebijakan, ada begitu banyak program yang dulunya tidak pernah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Tetapi Deddy Mulyadi, dengan keberanian, dengan ketegasan, dengan aksi nyatanya, benar-benar hari ini kita yang bukan masyarakat Jawa Barat jadinya iri. Kenapa di Jawa Barat seorang Deddy Mulyadi dia mampu untuk membuat program-program baru, mampu untuk membuat kebijakan-kebijakan baru yang selalu saja berpihak kepada rakyatnya. Jujur, saya menaruh harapan besar kepada Bapak Gubernur di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini agar bisa bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi untuk berdialog bagaimana caranya untuk membangun Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dari dulu ke dulu, yang dari waktu ke waktu tidak ada perubahan. Ayo dong, jangan gengsi, jangan malu. Yang namanya untuk kebaikan, yang namanya untuk mensejahterakan rakyat, yang namanya untuk mencari inspirasi baru, mencari ilmu baru, seharusnya kita harus membuka diri kita untuk membangun dialog-dialog dengan pemimpin-pemimpin yang kita anggap dia mampu, yang kita anggap dia punya pengalaman, yang kita anggap dia punya inspirasi. Pemirsa, mungkin itu saja komentar singkat dari saya, dan semoga saja cuplikan video pertemuan antara Kang Deddy Mulyadi dan Bapak Haji Rudi Marsuf ini bisa menjadi inspirasi buat para pemimpin-pemimpin yang lain yang ada di bangsa ini. Semoga tidak hanya Bapak Haji Rudi Marsuf, di suatu hari nanti ada gubernur dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau ada gubernur dari Papua, atau ada gubernur dari daerah Maluku yang mau datang bersilaturahmi dengan Kang Deddy Mulyadi, tukar pikiran, berdiskusi, berdialog bersama,
itu adalah sebuah hal yang dilakukan oleh seorang pemimpin, yang diperjuangkan oleh seorang pemimpin untuk mensejahterakan rakyatnya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.